sekali. Unirifa itu Masya sama Allah. Tuhan, sama dengan Hawa, betul. Iya. Ya, Loh, kalau giliran kalian mirip Tuhan, saya mirip manusia. Nggak adil kali Tuhan kalian ini. Giliran kalian laki-laki mirip Tuhan. Giliran aku mirip manusia. Kenapa kami nggak mirip Tuhan? masa kita menolak Wah, pantaslah kami ditindas perempuan ini. Sejak dulu wanita ditindas pria. Karena pria itu mirip dengan Tuhan. Jahat kali lah Tuhan abang ini. Nggak terima aku sebagai perempuan loh. Aku mirip Hawa, mirip ciptaan. Abang mirip Tuhan. Pantaslah kami jadi budaknya mendahulu kala. Waktu itu dia sudah ada tubuh belum? Waktu dia bicara, marilah kita. Belum. Belum. Kapan dia pertama sekali punya tubuh? Ya, waktu dia dilahirkan Maria kan. Ya berarti lebih dulu Adam punya tubuh dibanding Tuhan Anda. Berarti dia nyontek ciptaannya sendiri kan, meniru ciptaannya sendiri. Itu Adam Balik Bang Faruk, kebalik Bang Faruk nih Bang Faruk nggak punya Roh Kudus nih. Ah, ini aku jelaskan dulu Bang Faruk nih Bang Faruk ini nggak sepintar aku. Aku tuh gampang paham loh. Salah Bang Faruk, bukan Tuhan yang mencipta manusia. Manusia itu diciptakan mirip Tuhan. Jadi badan kita nih kayak Tuhannya orang Kristen, Bang. Oh iya. Ya kan, Bang? Ya benar kan, itu benar kan. Kan? Adam diciptakan. Emang Tuhannya udah manusia dari awal gitu. Jadi itu manusia Yesus itu memang sudah ada gambaran Allah sejak dari Adam. Sudah kan? berdaging sejak zaman dulu kala Bang Faruk. Cuman nggak kelihatan aja dulu. Konteks manusia atau mengikuti manusia apa ya? Kan abang bilang, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ternyata Tuhan laki-laki. Hawa itu manusia atau bukan? Kan kami mirip manusia, bukan manusia. Yang manusia, kalian. Kita juga sudah perempuan juga segambar. Oh berarti kami segambar Tuhan. Oh berarti Tuhan kalian kadang-kadang punya titik juga. Ya manusia itu segambar lupa, cuma beda. Berarti ke saya, mohon maaf nih, saya perempuan ini mirip Tuhan juga. Ya jelas lah. Wah berarti sekali-sekali Tuhan kalian bisa jadi perempuan. Makanya saya nggak berharap bertemu dengan Tuhan abang yang bentuk laki-laki itu. Saya takut bang, nggak bisa menahan diri untuk mencintainya nanti. Kalau dia datang nih bang, tiba-tiba terbelah nih ya, atap saya turun dia ke bawah, ganteng laki-laki. Saya takut ini pintu nggak saya buka-buka loh bang. Saya takut saya kunci pintunya, saya telan bang kuncinya bang. Nggak bisa kau keluarkan, kau hanya milikku. Takut saya begitu nanti. Iya, takut. Dengan cara yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Aku tahu Bu, dia pakai kerudung di seperti tangan itu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, masih di suasana tahun baru 2025. Semoga yang nyimak video ini senantiasa sehat dan bahagia, cerdas dan tercerahkan, iman dan amalnya terjaga selalu di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Rob yang Maha Pencipta yang tidak pernah menjelma dalam bentuk dan rupa makhluk, apalagi menderita dan mati. Itu bukan Tuhan kita ya. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe sekarang juga. Bismillah, Anda menjadi bagian dari gerakan perlawanan terhadap anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sahabat, kali ini kami sajikan dialog super kocak antara Unirifa dengan Oten yang mempresentasikan keyakinannya bahwa manusia serupa dengan Tuhan. Jenis kelaminnya laki-laki. Lantas yang jadi persoalan adalah jika Tuhan serupa dengan manusia, sementara manusia ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Lalu sosok Tuhan versi yang mana? Laki-laki atau perempuan? Inilah yang mengundang protes Unirifa. Kenapa perempuan tidak serupa dengan Tuhan? Kenapa hanya laki-laki saja? Bahaya ini ya. Gegara manusia dituduh sebagai Tuhan, pembahasannya jadi kocak seperti ini ya. Demi keselamatan Anda, bagi yang sedang makan atau minum, sebaiknya hentikan saat menyimak video ini, biar nggak keselek ya. Soalnya lucunya kebangetan. Ini dia. Menurut Anda satu Yesus dengan Bapa itu satu apa? Apakah yang makan ikan goreng yang mati di tiang salib adalah Bapa?
Ya contohnya seperti kita kan punya jiwa, tubuh dan roh kan. Berarti Sama. Bapak juga begitu, punya jiwa, tubuh dan roh. Bedanya kita dengan Allah itu ya kita cuma ciptaan, sementara dia adalah Allah satu-satunya. Iya, tapi dia punya tubuh, jiwa dan roh. Ya, pribadi. Ya, berarti ya. Tuhan Anda dari Betul. awal sudah manusia berarti. Oh tidak. Loh, Dia ada nanti tubuh, datang ada ke jiwa kita dan roh. Berarti manusia. punya ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Berarti ya, betul. manusia kan begitu, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Iya. Ya sudah, berarti Bapak itu punya tubuh, Tubuhnya itu punya nanti jadi kelamin, manusia punya dulu. gender. Tubuhnya itu jadi berbentuk manusia. Tubuhnya nanti ada setelah dia. Iya. Tapi Oh, waktu berarti dia Oh gitu, berarti Tuhan Anda ini tadinya roh, tidak punya tubuh, tapi ketika dia menciptakan manusia, dia meniru ciptaannya gitu. Maksudnya setelah dia datang ke dunia baru tubuhnya jelas melalui Yesus Kristus kan. Sebelumnya kan dia nggak punya tubuh Yesus kan, tidak punya tubuh Iya, daging kan betul. sebelumnya. Ya, waktu Nah, dia maka menciptakan- dia meniru, dia mencontoh ciptaannya sendiri. Pertama dia ciptakan manusia dengan tubuh daging, akhirnya dia contoh tuh ciptaannya. Pada saat manusia diciptakan pertama kali, marilah kita menjadikan manusia serupa Oh, dan berarti dia sudah manusia dari awal, sudah punya tubuh manusia dari awal. waktu itu dia mengatakan marilah kita, berarti ada Iya, berarti dia sudah punya tubuh kan waktu itu. Sudah ada tubuh kedagingan Tuhan kan? nanti bentuknya baru kelihatan setelah dia jadi manusia kan. Iya, berarti belum. Waktu itu dia sudah ada tubuh belum? Waktu dia bicara marilah kita. Iya, Belum. belum. Kapan dia Ya. pertama sekali punya tubuh? Ya waktu dia dilahirkan Maria kan. Ya berarti lebih dulu Adam punya tubuh dibanding Tuhan Anda. Berarti dia nyontek ciptaannya sendiri kan, meniru ciptaannya sendiri. Iya, untuk apa sih dia datang? Iya, berarti saya tidak salah ya bahwa saya katakan Tuhannya Iya, Anda. dia datang ke dunia dulu kan. Iya, saya nggak tanya tujuannya ke dunia, itu urusan dia. Mau ngapain kek, kan dia Tuhan menurut Anda. Suka-suka dia lah mau ke dunia ngapain. Saya cuma mau bilang tegaskan bahwa konsekuensi logik penjelasan Anda. Gantian dong. Saya mau teman-teman dicatat ini ya. Jadi Tuhannya Bang Jiwa Baru ini tadinya bertubuh roh, belum punya tubuh daging. Setelah dia menciptakan tubuh daging, baru dia meniru, merubah dirinya mirip manusia. Berarti Tuhannya umat Kristen atau Tuhannya Bang Jiwa Baru ini meniru ciptaannya. Kayak saya nih contohnya ilustrasinya begini. Saya ciptakan mobil, saya bikin mobil. Oh, saya pengen jadi mobil nih. Saya berubah jadi mobil saya. Nah, gitu kira-kira ilustrasinya ya, Bang. Ini pahamnya masalahnya kan dia kan harus bagaimana dia nggak mau jadi monyet atau jadi gerobak. Iya, dia nggak mau jadi monyet, dia maunya jadi manusia, bener ya, Bang? Iya, dia memilih ya. Menyelamatkan manusia kan dia harus jadi manusia. Berarti betul kan? saya ya. Iya, makanya dia menyamar jadi manusia karena dia meniru, bahkan dia meniru ciptaannya. Dia bikin dulu ciptaannya, baru dia habis itu mencontoh. Dia hanya membentuk dirinya seperti apa yang segambarkan dia. Loh, ini sebenarnya yang meniru siapa, Pak? Kita meniru Tuhan atau Tuhan meniru kita nih? Yang mana sih bingung nih? Katanya dia menciptakan segambar. Ini pemahaman yang salah, ini konsep yang salah kalau bilang. Yang mana nih yang betul nih? Aduh, kok jadi bingung nih saya nih. Aduh, tunggu, saya pegangan dulu nih. Tunggu, ulangi lagi. Harus jadi manusia. Yang lebih dulu, Bang, yang lebih duluan bertubuh manusia, Tuhan atau manusia, Bang? Memang Adam itu yang Adam lebih manusia. duluan. Adam lebih duluan ya. Tuhan belum punya tubuh daging nih. Betul. Ribuan tahun kemudian baru dia merubah dirinya menjadi daging. Di saat Adam diciptakan kan Dia sudah punya tubuh manusia belum? Adam itu serupa dengan segambar dengan mereka itu Oh, dengan berarti manusia yang mirip Tuhan. Ya jelas lah itu kan. Berarti Tuhan Anda manusia dari awal. Oh tidak juga dalam bentuk Katanya dia sudah punya fisik dari awal. Gimana ini, Bang? justru inilah baru kita tahu bahwa benar-benar pada saat Adam diciptakan, Allah menciptakan Adam itu serupa dan segambar. Iya, berarti kita mirip Tuhan ya, Bang? Kita nggak perlu ada visualnya Tuhan manusia waktu itu. Iya, kita mirip Tuhan kan, Bang? Bentar dulu, Bang Faruk, saya mau lihat GoFood saya dulu ya, Bang Faruk. Bentar, Bang, ada GoFoodku bentar. Bukan Yesus yang meniru Adam, tidak, tetapi justru Adam Bang yang Faruk dan Bang Dewa, lanjutkan dulu konfirmasi dong. Saya masih bingung nih. Apakah Bang Jiwa Baru ini Tuhannya meniru manusia atau manusia niru Tuhan nih? Saya masih bingung. Tolong konfirmasi dulu nih. Berubah-ubah nih, Bang. Pusing kepala aku nih, Bang. Minum Paramek aku nanti nih. memang susah untuk dimengerti. Memang nggak mudah. Tuhan Anda yang menyerupai manusia atau manusia yang meniru rupa Tuhan Anda? Silakan. Manusia yang menyerupai Tuhan. Manusia yang menyerupai Tuhan. Iya. Ya. Oke, berarti Tuhan Anda ya menciplak rupa manusia. Ya, salah sebenarnya ini. Sejak pertama kan itu Adam Kebalik itu Bang Faruk, kebalik Bang Faruk nih, Bang Faruk nggak punya Roh Kudus nih. Ini aku jelaskan dulu Bang Faruk nih, nggak
Bang Paru ini nggak sepintar aku tuh gampang paham loh. Salah Bang Paru, bukan Tuhan yang mencipta manusia. Manusia itu diciptakan mirip Tuhan. Jadi badan kita nih kayak Tuhannya orang Kristen, Bang. Oh iya. Ya kan, Ya Bang? benar kan, itu benar karena kan Kan? Adam diciptakan. Emang Tuhannya udah manusia dari awal gitu. Jadi itu manusia Yesus itu memang sudah ada gambaran Allah sejak dari Adam. Sudah kan? berdaging sejak zaman dulu Ada. kala, Bang Paru. Cuman nggak kelihatan aja dulu. Konteks manusia atau mengikuti manusia. Iya. Apa itu pemahaman yang keliru sekali ini. Dari awal Bapak itu sudah laki-laki, Bang. Ya kan, Bang? Berupa dan segambar. Benar kan, Bang? Nah, Iya, betul. Yesus baru Betul bentuk fisik berarti. yang sama Masya juga Allah. itu sama gitu. Gimana sih? Pak. Iya, enggak, kami udah paham kok. Benar nggak pemahaman kami? Kami berdua udah pintar kan, udah punya Roh Kudus kan, saya dan Bang Paru kan. Bahwa Tuhannya Abang Jiwa Baru itu memang sudah berdaging sejak semula. Karena kita yang mirip Tuhannya Bang Jiwa Baru, betul kan? Benar sekali. Uni Rifa itu Masya Allah. sama dengan Hawa, betul. Iya. Ya. Loh, kalau giliran kalian mirip Tuhan, saya mirip manusia. Nggak adil kali Tuhan kalian ini. Giliran kalian laki-laki mirip Tuhan. Giliran aku mirip manusia. Kenapa kami nggak mirip Tuhan? Masa kita menolak Wah, pantaslah kami ditindas perempuan nih. Sejak dulu wanita ditindas pria. Karena pria itu mirip dengan Tuhan. Jahat kali lah Tuhan Abang ini. Nggak terima aku sebagai perempuan loh. Aku mirip Hawa, mirip ciptaan. Abang mirip Tuhan. Pantaslah kami jadi budak zaman dahulu kala. Terima aku kayak gini lah. Satu itu katakan bahwa marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Berarti kan Berarti dia kami nggak bukan bohong. manusia ya? Berarti kami perempuan ini bukan manusia. Ya, manusia ciptaan kan. Kita Katanya marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Lah aku punya payudara, Tuhan Abang berarti punya payudara juga, karena kan kami mirip dengan Tuhan Abang. sejak Hawa diciptakan dia mereka beranak. Anak itu sampai ke kita kan, kita ciptaan. Bukan. Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa kita. Ternyata yang segambar serupa Tuhan itu si Adam. Adam laki-laki. Nah kami ini tidak segambar serupa dengan apa? Berarti kami bukan manusia menurut Tuhan Abang. Enggak bilang gitulah. Kita tetap manusia. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Berarti yang kategori manusia cuma si Adam dan keturunan laki-laki. Bang Paru, nggak mau aku lagi berteman sama Bang Paru. Kau mirip Tuhan, aku mirip bukan Ih, jahat kali lah Tuhannya orang Kristen ini loh. Kan sama. Pantaslah Cuma kami beda- ini disuruh. Pantaslah selama ini kami beda diizin. kelamin. Patutlah kami ini melahirkan dan sakit melahirkannya. Kalian cuma disunat kalian, enak kali kalian loh. Ternyata kami sudah ditindas sejak sebelum diciptakan ini. Gimana ini? Apa Kita nih, juga kok kelamin aja. Bukan, aku nggak terima Bang sebagai perempuan. Ternyata ini yang menjadi asbab perempuan ditindas oleh pria. Karena kalian mirip Tuhan, kami nggak mirip dengan Tuhan, kami mirip ciptaan. Aku mau demo ini sama Tuhannya kalian ini. Nggak terima aku loh kayak gini loh. Mentang-mentang kami perempuan diciptakan mirip manusia, giliran kalian mirip Tuhan, kami mirip manusia. Itu pun kami nggak mirip sama manusia. Manusia laki-laki, kami perempuan. Kalian nggak punya tetek, kami dikasih tetek. Jahat kali ini kok gini lah, nggak adil ini. Coba gimana topiknya, sudah kayak lari jauh ini. Bang, saya nih sakit hati Bang sebagai perempuan. Masa kami perempuan nggak mirip Tuhan, giliran kalian mirip Tuhan. Pantaslah penindasan selama ini. Loh, kan Abang bilang, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ternyata Tuhan laki-laki. Hawa itu manusia atau bukan? Kan kami mirip manusia, bukan manusia. Yang manusia, kalian. Kita juga sudah perempuan juga segambar. Oh, berarti kami segambar Tuhan. Oh, berarti Tuhan kalian kadang-kadang punya tetek juga. Ya, manusia itu segambar lupa, cuma beda. Berarti ke saya, mohon maaf nih, saya perempuan ini mirip Tuhan juga. Ya jelas lah. Oh, berarti sekali-sekali Tuhan kalian bisa jadi perempuan. Ya ini kan manusia, masa kita nggak bisa bedain laki-laki sama perempuan. Kalau nggak ada perempuan kita mana ada keturunan? Nggak ada Bukan itu, aku masih di statement ini loh Bang. Marilah sekali. kita menciptakan manusia segambar. Ya, berarti kita nggak akan ada. Kita Kan nggak itu Bang. Bentar Bang. Aku masih bingung. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Ternyata yang segambar dengan Tuhan itu laki-laki. nolong. Ternyata kami juga segambar dengan Tuhannya Ya, Abang Jiwa Baru ini. Kita juga kan Iya, berarti kami segambar dengan Tuhan Abang. ngambil rusuk laki-laki dari Adam, kemudian dia pasangkan ke Iya, bukan itu Bang. Kok kemana-mana? Berarti aku perempuan ini segambar dengan Tuhan Abang berarti. betul sekali. Amin. Ya, Berarti betul. Tuhan Abang kapan-kapan punya tetek juga. Dalam kemahakuasaannya dia bisa melakukan hal apa saja loh. Wah, Bisa saja. ih. Dia bisa
Wah, Terlalu didramatisir ini. ini baru keren nih. Dengar kalian laki-laki ya, jangan kalian pikir tuannya Oten hanya bisa jadi laki-laki loh, jadi perempuan juga bisa. Jangan sombong kalian. Kami juga bisa ditiru Tuhan. Tuhan juga Yang bisa lembut punya tete. orang wanita loh. Bukan hatinya, tete bang. Nggak cuma itu dalam kemahakuasaannya. Berarti gak cuma itu, berarti dia juga bisa baperan kayak kami perempuan ini. Datang bulan juga Tuhan kalian nanti suatu saat, ya kan bang? Lihat aja loh. Dia mengerti semua manusia, hati manusia kok. Ya udah paham aku. Udah. Kini kita hargai pemahaman Bang Jiwa Baru ini ya. Dari konklusi yang kita diskusikan ini, aku mendapatkan ilmu baru. Menurut Bang Jiwa Baru, manusia itu meniru Tuhan, maka memang Tuhannya sudah berwujud manusia sejak semula, teman-teman. Bukan roh seperti selama ini yang dituduhkan oleh orang Kristen ya. Berarti orang Kristen yang bilang Tuhan itu roh itu bertentangan dengan Bang Jiwa Baru ya. Ingat ya, Bapak itu bukan roh, tapi sudah bertubuh sejak awal, sudah berbulu tipis-tipis, sudah berkelamin, sudah berlidah. Bilang, Gitu. nanti turun Adam dulu, baru sampai Yesus Kristus, dia ulang lagi. Ya, saya sudah selesai ya. Jadi umat Islam dan umat kejawen non Kristen ya. Bentar bang, saya promosikan dulu bang. Saya bantu abang promosi. Dengan dosa kita. Ya. Buat kalian umat non Kristen yang kepengen punya Tuhan berwujud manusia sejak semula, sejak purbakala, silahkan kalian jadi penyembah Tuhannya Bang Jiwa Baru. Ikut denom Bang Jiwa Baru ya. Nah, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau karena kalau saya menuhankan Tuhan berwujud manusia, saya pagan. Saya sama seperti penyembah-penyembah berhala. Menuhankan Tuhan berkelamin berbentuk manusia. Saya nggak mau sama dengan penyembah pagan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'. Tidak meniru rupa bentuk makhluknya dan juga tidak ada makhluknya yang bisa meniru dia. Dan Tuhan tidak menciptakan kita mirip dengan dia. Iya. Ketemu dengan Tuhan ya. Hah? Ya, berharap Uniriva juga ketemu dengan kebenaran Tuhan. Nggak mau kalau dalam perspektif kebenaran menurut abang. Saya takut bertemu Tuhan laki-laki. Saya takut bang. Saya takut kalau saya bertemu dengan Tuhan laki-laki bang. Saya nggak minta harta. Saya minta dinikahin nanti bang. Takut saya. Apalagi dia ganteng. Enggak bang, saya jujur ya bang ya. Saya kan normal nih bang. Saya bukan orang yang gampang jatuh cinta. Tapi kalau saya lihat laki-laki ternyata pemilik dunia, pemilik alam semesta, ganteng pula, baik dan lembut lagi kepada saya. Saya takut nanti saya jatuh cinta, minta dinikahi nanti saya. Nggak tahan saya untuk tolonglah nikahi aku. Takut bang, saya nggak minta harta nanti, nggak minta jodoh, saya minta dijodohkan sama dia nanti. Makanya saya nggak berharap bertemu dengan Tuhan abang yang bentuk laki-laki itu. Saya takut bang, nggak bisa menahan diri untuk mencintainya nanti. Kalau dia datang nih bang, tiba-tiba terbelah nih ya, atap saya turun dia ke bawah, ganteng laki-laki. Saya takut ini pintu nggak saya buka-buka loh bang. Saya takut saya kunci pintunya, saya telan bang kuncinya bang. Nggak bisa kau keluarkan, kau hanya milikku. Takut saya begitu nanti. Iya, takut. Dengan cara yang baik Tuhan bisa datang toh. Enggak, tapi saya kayaknya enggak juga sih bang. Karena Yesus itu mengatakan begini. Kata Yesus Tuhan abang yang laki-laki itu, Yesus datang untuk orang pendosa. Dalilnya ada. Saya artinya dia nggak datang ke saya karena saya nggak ada niat sengaja untuk berbuat dosa bang. Kalau khilaf ya sering saya bang. Khilaf saya sering khilaf, sering lalai dalam ini saya sering. Tapi kalau menyengajakan diri untuk berbuat dosa dan mencintai perbuatan dosa itu nggak boleh saya. Jadi dia nggak akan datang ke saya. Saya harus berbuat dosa dulu dan menikmati dosa, tenggelam dalam dosa baru Yesus datang. Saya nggak mau. Kita Riva nggak percaya kalau kita punya dosa warisannya. Nggak percaya bang, saya percayanya warisan itu kalau nggak harta, uang, kecerdasan dan genetik. Kalau dosa nggak diwarisin dalam Islam bang. Sahabat Fakta Islam TV, ada 2 poin yang mau saya komentari terkait dialog ini. Pertama, terkait konten yang sedang dibahas, yaitu keyakinan yang diimani oleh Oten bahwa Tuhan serupa dengan manusia. Berdasarkan ayat di kitab PL Kejadian pasal 1 ayat ke-26 dan 27. Di sana kurang lebih bunyinya berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gambar Allah ya. Itu yang tertulis ya di terjemahan ya. Ini yang menjadi pokok keyakinan Kristen mengimani bahwa Tuhan sang pencipta ya seperti kita. Padahal dalam pemahaman Yahudi yang notabene-nya perjanjian lama itu kan kita mereka ya. Tentu mereka punya otoritas menjelaskan ayat
perjanjian lama ya. Karena itu memang sekali lagi itu milik mereka. Tafsiran soal gambar itu bukan gambar atau visualisasi bentuk sosok Tuhan Sang Pencipta. Ya, ini versi Yahudi seperti itu yang saya pernah dengar penjelasannya. Nah, bagi mereka itu bukan gambar Tuhan, melainkan gambaran, imagine ya. Tuhan menciptakan Adam sesuai gambaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sama seperti misalnya kita mau bikin suatu benda ya. Nah, kemudian kita membuat sesuai dengan gambar atau konsep yang ada di pikiran kita, imajinasi kita, lalu diimplementasikan dalam bentuk fisik ya. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini lebih rasional. Jadi apa yang dijelaskan oleh Yahudi itu lebih rasional. Tuhan tetap tidak tergambar untuk di pikiran manusia, ukuran, dimensi, warna kita nggak tahu ya. Makanya Yahudi nggak pernah berpikir Tuhannya seperti orang atau manusia ya. Kalau gambar dipahami oleh Kristen ya jadilah seperti yang dibahas oleh Uniriva ini. Dampaknya seperti itu. Nah, lebih lanjut saya membayangkan, masa iya sih sosok yang modelnya kayak kita, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan triliunan bintang dan planet yang tersebar di miliaran galaksi, yang ukurannya, suhunya sangat luar biasa. Anda yakin model kayak kita ini, pencipta sebiji matahari yang panasnya konon bisa sampai 20 juta derajat ya, yang bisa meleburkan baja dalam hitungan detik. Masa ya penciptanya model kita? Padahal di kalangan bintang, matahari yang ukurannya 109 kali lebih besar daripada ukuran bumi itu termasuk bintang kecil dibanding seperti misalnya Canis Majoris dan lain-lain ya. Jadi silakan kalian pikir, masa ya triliunan bintang dan planet diciptain model Tuhan yang kayak kita, yang bener aja. Itu pertama. Yang kedua, soal debat lintas agama ini ya. Nah, saya lihat makin kesini memang makin menghibur ya, makin menjadi hiburan tersendiri di jagat dunia maya. Terlebih lagi gaya retorika dan perdebatan lintas agama ini makin menjelaskan bahwa membicarakan doktrin-doktrin keagamaan itu ternyata perlu seni, retorika ya, harus entertain, menghibur, sehingga tidak melulu itu menonjolkan serangan atau hujatan ya. Nah, dan menurut saya dari sekian apologet muslim, Uniriva ini menurut saya salah satu yang memiliki kompetensi itu. Iya, jadi sangat entertain, sangat menghibur ya. Apa yang dibahasakan Uniriva itu kan lucu sebenarnya, bikin ngakak guling-guling ya. Tapi sebenarnya menurut saya di balik itu argumentasi yang beliau sampaikan itu sangat menohok, sangat mematikan. Ya tentu ini bikin Oten nyungsep ya. Ya. Nah, mau membantah pakai apa kalau kayak gitu tadi argumentasinya? Ya, tapi karena dibahasakan dengan gaya kocak, kesannya nggak mempermalukan. Padahal itu sangat mempermalukan lawan debatnya, kalau paham ya. Dan ini yang saya sebut entertain, ya, menekuk lawan dengan cara menghibur atau bercanda. Nah, tapi saya yakin tuh lukanya dalam banget. Ya. Demikian sahabat, mudah-mudahan menghibur dan juga mencerahkan tentu saja. Sekali lagi bagi yang belum subscribe silahkan dukung kami subscribe. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari sebuah gerakan yang terus-menerus kita gencarkan melawan anasir-anasir dan penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.